Annyeonghaseyo Yorubu, Annyeonghaseyo Annyeonghaseyo. Cinggude. Ketemu lagi dengan Lutfi setelah hampir hiatus selama 3 tahun. Tapi Kemana luar aja biasa, nggak kemana-mana sih, tetap di rumah. Tapi alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan yang luar biasa banget ketemu dengan salah satu narasumber yang udah, wah ini mah pengalamannya udah luar biasa ya, terutama di dance cover. Mungkin dari teman-teman Bandung kayaknya udah nggak asing nih sama kakak yang satu ini. Atau mungkin pernah ketemu juga di beberapa acara festival mall di Bandung. Nah langsung aja deh kita sambut ini dia, Kak Tommy Awaludin. Halo Kak, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Saljinassayo. Saljinassayo artinya apa? Kabar. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya kedatangan Kak Tommy udah jelas nih ya, kita bakalan ngebahas tentang masakan. Nah, bukan. Salah. Salah. Jadi kita bakal ngebahas tentang debus Banten. Oke, jadi pasti bakal ngebahas K-pop pastinya, dan juga mungkin yang lebih expertnya nanti kita akan ngobrolin tentang dance cover. Tuh. Ya, sebagai seorang juri yang cukup terkenal di Kota Bandung loh Kak Tommy ini. Ya, dan sebagai awalan kita mau sedikit kenalan dulu nih dengan profile atau siapa sih sebenarnya Kak Tommy itu. Langsung aja kita serahkan saja introduce dari Kak Tommy. Silakan. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tommy. Sebetulnya saya itu emang senang banget sama Koreaan. Awalnya itu tuh sama sekali ngeblank ya, nggak tahu tentang Koreaan, nggak tahu tentang K-pop apapun itu. Nah tapi kita runut dulu dari awal, kenapa sih bisa jadi seorang K-popers gitu kan? Kenapa jadi seorang yang suka budaya Korea dan lain-lain? Jadi pertamanya itu masih inget banget di tahun 2010 tuh. 2010. Di tahun 2010, aku punya salah satu teman ini aku masih ingat namanya tuh Desi. Dia tuh temen SMP waktu itu. Nah terus dia tuh ngajakin ke Kota Kembang. Siapa sih yang nggak tahu Kota Kembang Bandung? Pasti beli VCD. VCD zaman dulu tuh masih VCD. Betul. VCD dan DVD lah ya. Iya. Lagi hype-nya banget. Betul. Temenin temen, kemudian dia tuh beli banyak banget VCD yang isinya tuh Super Junior, VCD gitu kayak. Itu tuh apa sih sebetulnya? Siapa sih mereka gitu ya? Apa sih lagunya kayak gimana gitu? Mukanya mirip-mirip semua gitu. Jadi kayak first impression-nya tuh kok mukanya mirip semua ya? Semua, betul. Tapi pas pertama denger lagu Suju waktu itu tuh No Others kalau nggak salah. No Others itu pertama kali langsung kebayang style-stylenya. tapi rame gitu, maksudnya kayak lagunya tuh ear catchy, easy listening gitu kan kayak. Setuju. Terus orang-orangnya juga kayak ya maksudnya secara visual keren gitu ya. Betul. Ada cakep, ada ganteng, ada cantik gitu kan. Setuju. Jadi kayak wah gila sih ini kayaknya bakal senang lagu-lagunya deh gitu. Nah pada suatu ketika diajaklah sama teman aku itu namanya Desi itu tuh ke gathering. Gathering dulu tuh biru-biru lah. Ini tuh gathering apaan? Ini Persib atau apa gitu kan? Kok biru-biru gitu. Bener. Biru-biru. Ternyata itu tuh gathering Elf Super Junior gitu kan. Di sana tuh inget banget di B-Mall lantai 3. Siapa sih yang nggak tahu B-Mall, anak-anak K-popers zaman Coba lama. orang Bandung mungkin yang tahu B-Mall atau mungkin yang pernah satu mall waktu itu 2010 boleh komen di bawah. Dan kalau sekarang nih tahun 2024 mungkin itu jadi Click Square dan sekarang udah kayak jadi rumah sakit gitu ya. Oh oke, iya. Nah di sana di mall tuh dulu ramai banget gitu acara cover dance gitu kan. Nah sampai suatu ketika ada gathering itu nonton video-video Suju, Super Show dan lain-lain. Gitu kan. Terus ada yang ngisi acara itu dari Hansamo. Ada Spark Suju, ada Spark Sonyusibe gitu kan. Ya sekarang jadi Q-Girls waktu itu gitu. Kayak wah kok bagus ya lagunya, kok bisa perform lagu-lagunya kayak asik gitu, kayak pengen nih suatu ketika jadi kayak bagian dari mereka gitu kan. Searching lah di Facebook zaman dulu kayak oh itu siapa sih Spark Suju, siapa Spark Q-Girls, oh ternyata anak Hansamo gitu kan. Bandung Korea Community, ya udahlah ngechat salah satu membernya, kemudian ditawarin mau nggak ikutan audisi gitu. Audisi lah waktu itu. Jadi dari 2010 tuh bener-bener kayak langsung fast pengen jadi member dari Hansamo, karena pada saat itu yang aku tahu tuh adalah NYI, Hansamo sama QF waktu zaman dulu tuh. Zaman dulu betul. Nah, pertamanya memang mau masuk NYI dulu tuh, tapi lama-kelamaan masuk Hansamo karena waktu mau audisi NYI itu kayak lagi sakit gitu kan, jadi nggak bisa. Tapi Hansamo kebetulan waktu itu lagi fit, audisi lah pakai lagu Super Junior. Dan masih ingat waktu itu lagunya adalah Shake It Up.
Wah, Shake It Up. Anak-anak yang Elf pasti tahu tuh Shake It Up. Komen Kayak di nggak bawah. semua Komen K-popers di tahu bawah. lagu Shake It Up. Shake It Up itu kayak lagunya tuh energik, powerful gitu. Ngedance-nya tuh ya masih style sesuai Iya. aku gitu kan. Iya, iya, iya. Audisi lah, cocok, masukkan Samo. Nah, masukkan Samo nggak langsung dapat grup tuh. Oke. Waktu itu tuh masih ada istilahnya kayak bener-bener K-pop zaman dulu banget kayak oh nanti debut ya. Oke. Jadi cover dance zaman itu kayak nanti kamu debut ya. Iya, Zaman iya, iya. gitulah kayak Jadi bener-bener kayak trainee yang nunggu, Kayak trainee. yang nunggu dulu ya, nunggu Nunggu. dulu untuk debut. nunggu debut. Nah, nggak langsung cover Suju waktu itu di Hansamu ditawarin. Ada salah satu member Onamja. Onamja itu adalah cover M Black gitu di sana. Mereka ada yang nggak bisa tuh membernya. Gitu. Kayaknya anak Bandung tahu keadaan. Keadaan nggak bisa perform waktu itu. Jadi kayak Komen di bawah. kayak Kalau yang tahu. ngebantuin jadi thunder atau condung gitu ya. Lagunya M Black itu tuh kayak beneran M Black, oh nggak my God. sesuai style gitu. Kayak bingung ini tuh Iya, iya. gimana apa jadi kayak bener-bener blank banget ini tuh sesuatu yang baru. Dan lagunya apalagi zaman dulu tuh Oh Yeah. Kayaknya Wah, itu lagunya sampai sekarang juga aku masih dengerin karena emang enaknya lagu-lagu generasi baru. zaman baheula lamanya Zaman lagu baheula. nate. Cover M Black, udah gitu bantuin lomba, alhamdulillah menang juara 2 waktu itu. Oh, oke. Kan? Siap. Udah gitu bla 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 bla, beres ngebantuin cover M Black-nya, barulah dibikinin grup oke, namanya tuh waktu itu tuh apa ya? Cover Super Junior juga sih. Cuman kita namanya itu adalah aku lupa namanya apa yang jelas tuh di Hansamo cover Suju tuh waktu itu ditawarin sama anak Elf Bandung. Oke. Ya udah untuk karakter dulu tuh karakter ditentuinnya bukan by kesukaan kita, Oke. Tapi tapi memang dari apa tuh, personality atau dari mana? Dari personality dan ngelihat kayak kamu cocok jadi ini. Gini. Oh, oke. Secara pembawaan, secara gestur dan lain-lain. Nah, mungkin Oke. waktu itu sebetulnya memang aku ngebiasnya donghe gitu. Tapi lantas bukan aku jadi donghe gitu. Tapi kayak ngelihat ya udah kakak jadi Kyuhyun waktu itu. Wow. Nah, Kyuhyun itu kan main vokalis Main kan. vokal, betul. Nah, dari situ tuh aku nggak langsung yang kayak langsung bisa jadi kayak Kyuhyun gitu kan. Namanya cover dance itu kita harus ingat bahwa kita tuh harus sesuai Karakternya yang betul. kita coverin. Oke. Bukan berarti kayak kita harus mirip mukanya. Enggak. Tapi setelah rambut, pembawaan, dan lain-lainnya tuh harus mirip gitu. Oke. Itu bedanya kita cover dance sama modern dance. Modern dance, ya. Makanya cover dance memang agak unik lah. Makanya kita harus ngikutin, tapi bukan plagiat kita tuh. Kita harus ngikutin, kita harus bener-bener meresapi si karakternya. Nah, berjalannya waktu, kayak sering-sering lihat variety show-nya, Kyuhyun tuh kayak gimana cara dia di stage gitu kan, rambutnya kayak gimana gitu. Rambutnya bener. Diikutin gitu. Jadi Kebayang. emang kita tuh struggle-nya anak-anak cover dance tuh ngelihat kayak gimana sih dia tuh keseharian si artisnya tuh gitu. Yeah. Diikutin, pas perform ya diikutin seperti apa gitu. Jadi kayak kita orang tuh ngelihat first impression tuh, ih itu mirip banget Langsung kayak nebak Kyuhyun ya, gitu. Cara Kyuhyun ya gitu gerak kayak ya. betul gitu. Jadi tahu gitu. Oh, Makanya seru ya. seperti itu. Dari situ dari Suju lanjut tuh ada dibentuklah cover B1A4 waktu itu. B1A4, oke. Buat anak-anak lama mungkin kayaknya tahu lah ya. B1A4 ya. sekarang memang yang aktif cuma 3, cuma ada Sinu, Gongchan sama Sandel gitu. Dulu tuh 5-5-nya aktif gitu kan. Nah, dulu tuh cover B1A4 namanya Next Target. Aku tuh dapat karakternya Jinyong. Aku juga nggak yang aku suka Jinyong terus cover Jinyong enggak gitu, tapi kayak by apa ya dari orang-orang gitu, dari masukan dari orang-orang cover Jinyong. Ya udah di coverin lah. Pada saat itu memang ada style rambut Jinyong yang kayak memang pas banget di aku waktu itu. Jadi kayak pas foto tuh ada mirip gitu. Jadi kayak wah itu tuh kayak suatu kebanggaan lah kalau kita mirip sama artis yang di cover itu gitu. Itu gitu cover Jinyong bla 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 sekitar 1 tahun 2 tahun mulailah EXO debut tuh. EXO debut 2013. 2012. EXO debut emang lagunya suka gitu. Waktu itu masih ada EXO-K, EXO-N gitu kan, zaman-zamannya history awal gitu. Suka deh. Dari situ udah mulai jadi EXO-L 2012 tuh gitu kan. 2012 cover EXO, nah itu juga sebetulnya anak-anak pada kayak anak-anak inget banget ya dulu kayak aku pengen jadi Baekhyun, pengen jadi ini, Rebutan. Itu kalau aku ya udah yang terakhir Chanyeol gitu.
Chanyeol tuh pada saat itu tuh kayak kurang minatnya. Karena apa? Dia di belakang, Betul. secara Mungkin secara part juga nggak terlalu banyak. secara part ya, nggak kalau banyak untuk gitu. Chanyeol. Mungkin Dia rap kan- juga kali ya. Kenapa? Karena rap juga kali ya untuk Chanyeol tuh. Dia nge-rap. Rap juga kan. Dan dia nggak terlalu kelihatan, selalu di belakang. Dia selalu dihalangin sama Sehun, kalau nggak sama Kai gitu kan. Gitu. Zaman dulu Coba tuh fansnya Chanyeol. komen di bawah. Jadi emang kayak apa ya? Kayak sering di belakang. Jadi dapatlah I part see. itu gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Walaupun sisa dapatnya ya udah, tapi dipahami karakternya gitu, terus kayak diikutin rambutnya lagi, terus kayak dia tuh gimana gitu. Kalau misalkan sebetulnya kalau misalkan lagi perform tuh kan Chanyeol suaranya ngebass. Ngebahas ya. Jadi kadang pada saat event tuh gimana sih caranya biar anak-anak yang nonton EXO Town tuh kayak kayak lagi lihat Chanyeol gitu. Chanyeol. Pura-pura tuh dulu tuh kayak 안녕하세요 저는 Tommy cover Chanyeol. Jadi kayak dibahas-bahasin gitu kayak biar mereka tuh pengen nonton gathering EXO, terus mereka tuh kayak berasa walaupun jauh artisnya tapi masih ada cover dance-nya gitu. Iya. Masih bisa ngobatin rindu dan kangennya mereka gitu. Jadi kayak mulai dari situlah aktif. Di Sigma ini mulai apa ya? Ya, jadi cover EXO tuh namanya Sigma. Aktif lah mulai gitu, kayak sering-sering lomba gitu. Walaupun awal-awal juaranya tuh juara favorit lah pertama tuh di MIM. Terus ke Jakarta. Kita tuh aktif banget lah pokoknya kayak anak sekarang gitu ya. Di Bandung, terus ke Jakarta juara 1 waktu itu. Kebetulan acaranya apa ya? Aku lupa. Acara dari salah satu acara TV gitulah. Juara 1. Dari situ kita lomba lagi di Bandung. Lomba. Juara 2, juara 1, juara 3 gitu aja gitu. Enggak yang juara statis tapi juara 3, juara 2 gitu. Jadi tapi itu disyukurin. Senang aja gitu. Tapi ada sempat suatu ketika juga kayak kita sempat nggak menang sama sekali gitu. Dan ya udah gitu. Nggak apa-apa gitu. Nggak usah jadi kayak kenapa kita nggak menang gitu. Jadi lebih ke mungkin kita konsepnya kurang, kita harus lebih bagus lagi ke depannya. Kita harus cari yang lebih keren dari yang lain ya, gimana caranya gitu. Dan juga mungkin jadi pengalaman juga ya ketemu ya pasti. Betul. Ini dapat pengalaman walaupun belum menang saat itu gitu. Tapi tetap terus ikutin Terus lomba, belajar lomba lagi, ikut betul. lagi. Ngisi acara dari EXO Bandung, EXO Band gitu, official EXO Bandung. Kemudian isi acara apa? Sampai suatu ketika 2014 inget banget, Kak mau nggak ngejuriin? Di situ di 2014 gitu kan. Sebetulnya memang di antara Sigma yang cover EXO itu sebetulnya masih ada yang lebih jago gitu, kayak ada Randy yang sekarang lagi aktif di salah satu konten YouTube-nya gitu. Ada Kayoga gitu yang lebih bagus lagi gitu. Ada teman-teman yang lain yang memang lebih bagus dan lebih kompeten secara gerakan gitu. Nah, mungkin pada saat itu kayak kok aku yang dipilih gitu, tapi ya udahlah cobain gitu kayak. Selama kita objektif menilainya dan nggak subjektif, misalkan contoh itu teman kita, tapi kita kalau misalkan dia kurang bagus, ya udah kita nilainya sesuai apa yang mereka performing gitu kan. Ya mulailah ngejuri dari 2014 itu. Berarti kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, sebelum debut menjadi seorang juri. Karena kita juga sebenarnya kan ketemu Kak Tommy ini adalah yang pengen aku gali informasinya adalah mengenai pengalaman Kak Tommy sebagai seorang juri cover dance di Kota Bandung yang memang ternyata sudah hampir 10 tahun loh wargi Bandung melanglang buana di kayaknya semua mall di Kota Bandung udah pernah ya Kak Tommy ya. Kayaknya hampir mall tuh banyak banget kan di Kota Bandung. Banyak. Tapi kayaknya hampir semua mall di Kota Bandung sudah pernah disinggahi Kak Tommy sebagai tempat untuk lokasi penjurian acara cover dance 2014. Singkat cerita nih Kak Tommy, pasti kan pertamanya bingung ya, apa sih, gue harus ngapain nih jadi juri kan, karena itu pun dipilih ya, bukan dari kayak, gimana kalau aku aja jadi juri, nggak gitu kan. Nah, apa sih yang jadi concern Kak Tommy sebagai seorang juri untuk menilai sebuah grup, apakah hanya kesamaan tadi dari karakter, dari gerakan, udah pasti ya, atau hanya kostum juga udah cukup mumpuni nih. Nah, boleh dong diceritain. Jadi memang pada awalnya tuh waktu pas pertama kali ngejurin tuh kayak ya udah yang penting tahu lagunya, gerakannya memang sama gitu. Jadi diikutin lah, nilai dengan seobjektif mungkin. Misalkan dia bagus, dia kurang, ya aku nilai. Cuman kayak seiring berjalannya waktu belajar kayak gimana sih cara yang jadi dulu tuh ada beberapa juri kayak Kak Arya, Kak Adit, Kak Ranju, terus dulu tuh ada siapa lagi ya? Di orang Jakarta ada kayak Kak Erwin dulu yang modern dance juga, terus ada lagi Kak Natia Sina gitu kan. Nah, belajar gitu dari situ kayak mereka apa aja sih yang di-coverin, terus kayak gimana pembawaan mereka ya. Udah diikutin aja gitu. Seiring berjalannya waktu
searching juga di Google gitu kan. Di Google kan serba ada semuanya. Serba ada, gitu. betul. Terus ada di situ yang bikin kayak semacam apa ya? Tulisan gitulah tentang artikel gitu kali ya. Artikel di Google gitu tentang how to be dance cover judges. Yes. Gitu kan. Oke. Di situ dia jelasin kayak, ya udah aku baca gitu. Oh kayak gitu ya, ya udah. Oke. Tapi yang paling penting, semua juri yang pada zaman dulu itu selalu sepakat bahwa memang karakterlah yang paling dinilai. Oh, kamu coverin siapa? Misalkan ada si grup A ini covernya misalkan EXO, nah itu tuh mirip nggak sih sama EXO? Ya, pembawaannya gitu. Terus ada yang cover, sebenarnya sih dia mirip nggak sih gitu. Nah, di situ poin plus utamanya. Nah, selain itu yang paling dilihat adalah konsep. Apakah si artis tersebut pernah bawain konsep itu nggak? Siap. Nah, maksudnya karena kan dari kostum juga mungkin udah salah satu konsep kayak atau beda lagi? Termasuk kostum. Oke. Jadi konsep dulu yang pertama itu dia si artisnya ini pernah bawain itu nggak kayak di acara musik bank, KBS dan lain-lain. Gitu. Apakah pernah bawain itu nggak? Kemudian yang kedua, apakah si artis itu pakai kostum itu nggak? Kostumnya sama nggak? Ini kostum yang ada di acara mana gitu? Betul. Gitu. Nah terus udah gitu kita lihat juga dari lip sync-nya dia pronunciation-nya sama nggak? Gitu. Terus kayak si performance dia di stage kayak gimana nih? Bagus nggak? Pede nggak? Malu-malu nggak? Nah itu juga diperhatiin. Jadi komponen terbesar tuh itu gitu di cover dance itu. Jadi makanya kayak semua orang sebetulnya bisa jadi cover dance asal mereka kayak ya udah mau fokus gitu di bidang itu kayak gitu. Dan juga yang pasti mungkin karakter ya teman-teman. Jadi mungkin nggak cuman sekedar pernah pakai kostum konsep ini, nggak cuman mungkin dari lip sync-nya aja sama, tapi juga kan karakter itu juga jadi penilaian ternyata. Aku baru tahu lah ternyata karakter itu jadi penilaian. Jadi mungkin misalnya kalau untuk girl group kayak misalnya si member ini tuh pakai poni misalnya gitu. Nah, apakah di MV-nya sama atau enggak? Nah, itu juga jadi poin juga nih untuk mungkin jadi teman-teman yang akan mencoba ya jadi juri bisa dicoba juga nih tipsnya dan mulai juga memperkaya knowledge atau info-info ya kayak berarti otomatis kita juga harus tahu nih apa yang lagi atau lagi happen ini siapa nih kira-kira belakangan ini gitu yang lagi sebenarnya di cover siapa aja gitu karena memang banyak banget loh girl group sama boy band Korea tuh jadi kayaknya nggak cuman 1-2 gitu kayaknya wah banyak banget sekarang aja ada berapa banyak ya untuk generasi berapa ya? Sekarang Gen 5 karena udah Gen 5. Udah Gen 5 dan kita ini angkatan Gen dan masih ngikutin lagi apa seumur ini. Dan kita ini sebenarnya kalau dibilang ngikutin dari kapan Gen 2 ya. Kalau aku sih Gen 2. Aku Gen 2. 2010 tuh kayaknya zamannya itu di Super Junior, zamannya SNSD, zamannya 21 kayaknya masih ya. 21 tuh setelah ya. Masih di Gen 2 masih Gen 2 Gen tapi 1 tuh kayak Dongbang Shinki terus Dongbang HOT dan lain-lain. Tadi kan sebagai Katomin sebagai dewan juri yang udah hampir 10 tahun pasti kan tadi ngebahasnya tentang penilaian. Ada pengalaman gak sih yang kayaknya kurang enak nih sebagai entah itu sebagai juri atau mungkin sebagai performer kah? Gimana nih? Sebetulnya kalau misalkan dibilang suka dukanya lebih banyak sukanya sih ya. Alhamdulillah ya. Dukanya kayak alhamdulillah nggak ada gitu. Alhamdulillah kayak selama ini memang beberapa acara selalu amanah gitu. Jadi kayak beres acara ya mereka profesional. Gitu. Mungkin ada yang memang beberapa lama tapi nanti juga pasti akan direalisasikan. Jadi nggak apa-apa sih cuman kayak dukanya tuh sedikitnya bukan dari yang gimana-gimana, cuman dia tuh lebih kayak dulu tuh ketika 2014-2015 tuh si cover dance tuh masih ada di 100 peserta dalam sehari. Dalam satu event 110. Itu bisa 110. Wow, berarti banget 100 cover? 100 cover dance. Wow. 100 cover. Peserta. 2014. Aku tuh mulai siap-siap dari rumah berangkat jam 8 nyampe dulu tuh di salah satu mall yang ada di Margahayu. Ya. I know. Itu siap-siap jam 9. Acara udah mulai setengah 10. Beres itu malam. Jam 10 malam baru beres. Wow. Itu betulan running. Kurang lebih satu cover dance itu kan satu lagu ya. Berarti hampir kalau 3 menit ya. 3 menit dikali 100 peserta. Wow. Itu dukanya banyak banget sih kalau dulu gitu ya kayak untuk istirahat kayak wah lumayan agak banyak banget antrian ya gitu. Gitu. Wow kayak karena jujur aku pribadi kan baru ikut terjun ke panggung cover tuh kan 2018 nih Kak Tommy. Jadi pertama kali aku debut nih jadi MC untuk acara cover dance itu tuh pesertanya tuh cuma 25. Yang baru 25 grup dan itu tuh
Katomi sebagai jurinya nih, makanya kita ketemu tuh waktu tahun 2018 di salah satu mall di daerah Braga. Tahu lah ya di mana. Udah disebutin Braga. Sebutin Braga pasti tahu. Nah, jadi 25 aja itu kayak perlu waktu sampai malam, dan itu tuh lumayan banget menguras sekali karena sebagai juri harus fokus, harus nilai juga, harus kayak ngelihat detailnya seperti apa untuk setiap penampil gitu. Dan untuk dibilang duka tadi karena saking banyaknya, jadi mungkin lebih ke karena dulu banyak banget kali ya untuk penampil dalam satu event. Betul. Jadi capek aja mungkin gitu ya. Capek banget. Tapi seru kan ya? Seru banget. Seru banget. 2014 tuh zamannya siapa sih yang paling cover paling banyak? 14 masih hot, masih 4 minute, 4 minute, Hot 21, terus Girls Day paling Girls banyak. Day. Girls Day, Wah iya sih. 2014. Zaman-zamannya apa sih? Yang Somebody? Something. Something. Ya. Itu sih. Enak banget sih lagunya. Wow. Semua peserta bawa lagu itu. Seksi banget lagi. Semua peserta bawain I Got a Boy, semua peserta bawain banyak banget lah pokoknya gitu. Sudah gitu dulu tuh siapa lagi ya? Pokoknya paling banyak gitu deh. Wah, luar biasa. Nah, kalau misalnya aku nih 2018 itu waktu itu masih comeback-nya Red Velvet yang Awal-awal kan. Peekaboo. Iya. Peekaboo tuh banyak banget yang cover. Jadi aku masih ingat banget dulu banyak banget yang cover Red Velvet lagunya Peekaboo 2018. Nah, memang kayaknya tahun 2010-an sampai mungkin 2020-an itu kayaknya masih lumayan cukup ramai. Mungkin sebelum Covid ya wargi Bandung. Karena pada saat 2020 itu mulai Covid, jadi banyak sekali event. Aku juga termasuk salah satu yang korban nih, Kak. Korban event. Korban 2 event aku tuh dibatalin. Karena itu karena Covid. Jadi Covid itu kalau nggak salah Maret ya. 2020. Nah, aku tuh ada event untuk cover dance 2020 April sama Juni, tapi ya qadarullah ya, jadi harus di stop dulu. Jadi mungkin terhentinya karena Covid aja gitu. Nah, kalau misalnya wargi mungkin punya wargi lagi ini kebiasaan. Kalau aku tuh di kantor tuh wargi tuh. Aku punya pengalaman juga nih mungkin yang sama dengan Katomi, nanti boleh komen di bawah juga, atau mungkin ada yang pernah ketemu Katomi nih di sebuah acara ya, nanti boleh sekalian komen di bawah juga karena nanti akan dibaca sama Katomi komen-komennya. Nah, mungkin sebelum kita ini bakal panjang banget sih Katomi jujur, karena kalau ngomongin soal K-pop tuh kayak nggak habis-habis gitu. Apalagi kita memang angkatan gen bangkot lah ya. Gen 2 tuh kayak, kalau misalkan info aja nih ya, Gen 2 tuh dimulai dari tahun 2007 ya Katomi, 2009 Gen 2 tuh. Jadi tapi SNSD 2007 udah termasuk Gen 2. Jadi kayaknya memang angkatan-angkatan yang sangat-sangat menjunjung tinggi untuk kerja keras banget gitu wargi Bandung ya. Karena mungkin kalau untuk zaman sekarang karena mungkin segalanya bisa lebih mudah, jadi tidak, mungkin kalau menurut aku ya pribadi tidak se-ekstrem dulu gitu loh. Bahkan sekarang juga karena udah mulai ramai lagi nih kota Bandung, makanya udah lumayan cukup banyak juga. Bahkan sekarang tuh lagi ramenya norebang nih. Kayaknya sebelum Covid juga udah rame sih norebang di Bandung. Cuma kan setelah Covid tuh kayak orang-orang wah keluar lagi gitu. Ada banyak banget acara norebang di kota Bandung. Pernah nggak sih Katomi ikut acara norebang? Pernah, waktu itu di acaranya Friday Norebang. I know. Di salah satu cafe dago gitulah. Itu sampai malam banget gitu. Iya. Dan lagu-lagunya emang lagu 2PM, lagu-lagu lama banget, gitu-gitu. Iya. Kayak wah ini sih kita sebagai Gen 2 tuh sangat meronta-ronta ya. Pada karaokean semua ya. Dan emang itu seru banget sih wargi untuk yang norebang. Jadi juga nggak cover dance doang ya Katomi untuk acara Korea tuh. Nah, aku juga pernah sedikit tahu nih Katomi itu pernah ke Korea. Ya kan? Itu ngapain? Liburan di TKI. Tapi lumayan kan? Lumayan. Apakah cuma liburan aja atau ngapain sih Kak? Ke sana sebetulnya ke Korea itu 2 kali, 2015 sama 2018. 2015 itu memang cuma trip aja gitu, trip sendiri aja gitu. Nah 2018 emang kebetulan dapat rezeki dari Allah, loloslah salah satu dulu tuh namanya KCDF, Korean Cover Dance Festival 2018. Wow, masih berhubungan cover dance nih wargi Bandung sampai bisa ke Korea. Betul. 2018 berapa lama? Itu tuh di sana kita sampai 8 hari di Korea. Aku mau ke 8 bulan di sana. Oh, pengennya 8 hari di Korea. Oke. Nah, 8 hari di Korea itu
kita di sana tuh banyak, jadi nggak cuma diem gitu. Jadi 8 hari itu emang kita di cover akomodasi dan lain-lainnya. Kita tinggal bawa diri aja gitu. Dan di sana tuh kita harus kayak flash mob, kita ikutin acara-acaranya, terus ketemu sama beberapa koreografer yang K-pop gitu kan. Dulu tuh sempat diajarin sama koreografer yang bikin Kokobob EXO gitu kan. Gitu. Jadi makanya kayak wah, itu beneran nggak bisa dilupain sih. Memang 8 hari tapi nggak bisa dilupainnya seumur hidup. Dan itu tuh memang sana random dance kayak lagu-lagu Twice waktu itulah lebih banyak Twice. Iya, 2016 kan baru ini ya. I know. Random play dance di sana. Iya itu juga AOI juga. Iya. Di sana pokoknya kita ya bisa dibilang menikmati suasana Korea disuguhi sama budaya Koreanya, makanan-makanannya gitu. Jadi kayak kerja sambil liburan sih sebetulnya, bukan yang kayak kita udah di Korea udah aja lu sana gitu ya. Enggak, tapi kayak di direct sama salah satu yang punya acara waktu itu. Ya, pokoknya ada salah satu kayak media partner gitu di Korea, dan dia tuh yang memang ngedirect ya. Nanti kamu flash mob di sini ya, nanti flash mob di Namsan di sini. Jadi kayak memang beberapa kayak apa ya, tempat yang populer di Korea gitu. Apa sama yang pernah dinyanyi nama Kyuhyun juga lah lagunya kan. Aku lupa namanya. Aku salah sebut lagi. Itu tuh tempat yang terkenal di Korea dibikin kayak flash mob. Jadi kayak si acara tourismnya dapet gitu. Kitanya disuruh untuk flash mob, jadi ya asik-asik aja gitu. 8 hari. Terus setiap harinya pasti ada kegiatan untuk dance ya. Setiap hari. Dance. Wow, luar biasa. Dan ini juga bisa jadi motivasi nih buat teman-teman mungkin nanti yang kayak, wah aku juga pengen nih kayak ke Korea gitu kan. Dan itu semuanya dibayarin loh. Gratis. All expenses paid, semuanya dibayarin. Jadi betapa nikmatnya kalau kita memang menekuni sesuatu hal dengan tulus. Kecuali kalau mau jajan. Itu mah tersendiri. Tapi kan setidaknya di luar itu tuh yang penting pengalamannya itu yang nggak bisa dibeli pakai apapun ya. 8 hari loh di Korea, kayak luar biasa. Pengen Korea lagi kan? Pengen banget. Kalau bisa tinggal di sana, kerja di sana. Apa yang paling kangenin dari Korea? Udaranya. Oh iya? Itu paling udaranya tuh paling seger gitu. Seger aja gitu, nggak ada polusi gitu. Dan orang semua jalan kaki, dan budaya jalan kaki itu aku suka gitu. Kayak semuanya naik angkutan umum, transportasi, jadi kayak bareng-bareng gitu. Tapi kayak kurangnya di sana adalah makanannya tuh hambar sih bisa dibilang kayak sempat waktu kita lagi yang acara 2018 itu, anak-anak pada ketawa gitu ngeliat kelakuan aku waktu itu, gara-gara kesana tuh bawa penyedap rasa merek Indonesia lah ya, yang warnanya merah, ada gambar ayamnya, gambar sapinya gitu. Karena saking emang di sana tuh hambar, aku taburin itu aja gitu. Jadi si Katomi cina sampai bawa-bawa eta cina penyedap rasa. Gimana ya? Rasanya tuh kurang micin, kurang berbumbu aja kan. Maksudnya kurang micinnya ya. Kurang micin kalau buat kita mah ya gitu, kayaknya kurang gitu. Kalau secara makanan Indonesia terbaik sih. Indonesia udah paling the best gitu. Ya. Makanya kenapa orang-orang Korea pada kayak kemarin Zuya pada bikin vlogger di sini? Ya karena Indonesia tuh makanannya terbaik gitu. Enak gitu ya. Bahkan salah satu member SNSD kan ada yang sering ke Bali tuh kayak pulang sate dia. Kayak orang-orang tuh di komen tuh udah kayaknya Haeyeon udah punya KTP Bali deh. Kayaknya Haeyeon udah punya villa di Bali deh. Kayaknya emang bentar lagi juga dia bakal stay di Bali sih kayaknya. Ya, emang siapa sih yang gak suka Bali? Iya, betul. Indonesia tuh emang ya indah gitu. Cuman kalau misalkan bebas dari polusi, Indonesia udah terbaik banget sih. Makanannya enak, budayanya banyak, ramah-ramah juga ya. Orang-orangnya juga ramah juga gitu. Luar biasa. Ini kayaknya udah hampir setengah jam kita ngobrolin tentang nggak kerasa juga ya udah setengah jam, kayak itu tuh kayak masih apa ya, masih sedikit lah, dikit banget baru nih 0,1% sejarah kita sebagai generasi kedua ya, K-popers yang suka generasi kedua yang memang dari dulu tuh kita juga ngerasain dari mulai beli di Kota Kembang ya, download lagunya di Webtrix ya, sampai pokoknya gitu tuh rebutan ke warnet ya, cari foto-foto cimit-cimit masih pakai HP. Kita dulu 2010-an kayak tau lah gimana struggle-nya kan gitu. Jadi memang sungguh nikmat sekali ya karena kita sebagai penikmat K-pop generasi kedua. Dan mungkin kalau nanti juga teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama nih tentang how struggle we are sebagai generasi 2, boleh komen di bawah. Dan kita mungkin nanti juga kalau teman-teman pengen ada video selanjutnya dengan Katomi lagi ini, nanti boleh
komen aja. Atau juga mungkin yang mau follow nih, pengen lebih kenal, Mau subscribe ya dengan Kak Tommy gitu, dengan aku, boleh nanti tinggal follow aja. Nanti aku bakalan put di kolom describe ya. Itu sih describe ya kalau YouTube. Aku sampai lupa loh. Description, karena jujur aku tuh udah hampir 4 tahun nih vakum dari YouTube. Hiatus lah ya kalau kata boy band, girl band, maksudnya hiatus gitu. Jadi sekarang aku comeback lagi, dan alhamdulillah comeback aku sekarang ini ditemenin sama Kak Tommy langsung ya, sebagai salah satu expert di dunia juri untuk cover dance di kota Bandung. Tapi selain di Bandung, pernah kemana aja sih Kak, by the way ini? Untuk jadi juri? Ke Jakarta pernah, ke Purwokerto pernah, ke itu mana lagi ya? Semarang, Yogyakarta, Tegal. Oke. Ya karena memang antusiasnya kan K-pop Indonesia gitu ya. Betul. Paling jauhnya tuh pernah di Jepara nih kayaknya. Jepara itu naik bus waktu itu 14 jam nyampe sana. Kayak luar biasa. Tapi antusias mereka juga bagus-bagus juga. Luar biasa. Jadi beneran, pokoknya kalau teman-teman nanti ada yang pengen juga nih mungkin mau mulai, atau mungkin kayak pengen ikutan jadi cover dance gitu, boleh cobain aja, pelajari setiap gerakannya, pelajari konsepnya, karakternya juga tadi yang udah Kak Tommy bilang, dan yang pasti adalah tekun ya, dan harus konsisten pastinya. Jadi siapa tahu nanti bisa jadi kayak Kak Tommy juga nih, bisa ke Korea gratis ya kan. Amin. Bisa buka YouTube juga kayak aku nih mungkin. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, untuk teman-teman juga aku punya sedikit games nih buat Kak Tommy, gampang banget. Jadi aku di sini punya 10 pernyataan mungkin ya. 10 pernyataan. Satu pertanyaan itu ada 2. Satu pernyataan ada 2 pernyataan, aku masih bingung. Ada 2 option. 2 option ya. Satu listnya ada 2 option. Nanti Kak Tommy tinggal pilih aja. Antara yang pertama atau yang kedua. Berhubungan sama K-pop semua. Ya, gampang banget. Aku punya 10 list, tinggal dijawab aja kira-kira pilih yang mana. Kita mulai. Yang pertama, siap. Gen 1, Gen 2. Gen 2. Gen 3, Gen 4. Gen 3. Girl band atau boy band? Boy band. Sing cover atau dance cover? Dance cover. Drama atau K-pop? Drama. Lanjut. Dua-duanya suka soalnya. Suka ya, itu drama ya. Produce atau Boys Planet? Produce. Performer atau juri? Performer. Tteokbokki atau ramen? Ramen. Cimahi atau Bandung? Bandung. Terakhir ya, Korea atau Indonesia? Indonesia. Tepuk tangan dong Tommy Awaludin. Terima kasih untuk Kak Tommy waktunya. Dan semoga nanti mudah-mudahan dengan naiknya video ini juga bisa jadi salah satu wadah aku juga nih buat sharing informasi buat terutama yang suka K-pop, yang suka drama Korea, pokoknya makanan Korea juga, nanti boleh kita sharing-sharing aja, karena aku juga kebetulan ngebahas tentang makanan Korea nih. Jadi pokoknya apapun yang berbau Korea aku bakalan bahas, dan jangan lupa untuk subscribe, dan kalau misalnya mau follow juga jangan lupa di Instagram aku ada @banmudakim _n, dan Instagramnya Kak Tommy Awaludin. Double D. Ya, itu aja. Terima kasih sekali lagi Kak Tommy. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Kalau misalnya mau ada Kak Tommy lagi, komen di bawah aja. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Teman-teman, kalau misalnya udah cinggude, annyeong. Selama 3 tahun. Kepincut. Iya. Boleh, silakan sini aja. Nggak apa, nanti bisa di-cut kan? Aku mikir bisa. dulu. Boleh. Aku mikir dulu. Santai. Apa ya? Aku harus di posisi yang sama, biar cut-nya bagus. Iya. Kayaknya katanya tahu ya bisa. Katan gen Bangkot lah ya. gen. Ini